Mengatakan bahwa siswa itu butuh terhadap apa yang kita sampaikan. Padahal belum tentu siswa itu. Ibu Ani merupakan guru kelas 4 di sekolah Pelita Hati. Merasa bingung melihat tingkah laku seorang siswanya, sebut saja Rudi. Teman-temannya Rudi merasa kesal dikarenakan Rudi meminta paksa bekal makan siang mereka. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rudi melakukan hal tersebut? Nah, ini semua mengait dengan tadi kebutuhan dasar daripada hidup manusia, dalam hal ini Rudi. Enggak. Kira-kira bagaimana? Ini contoh kasus bahwa Ibu Ani, guru kelas 4, ternyata ada satu siswanya yang berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh teman-temannya, yaitu suka mengambil makanan atau bekal makan siang teman-temannya. Monggo, kira-kira Bu? Rudi lapar itu Pak. Oh, Rudi lapar, ya betul bagus ya. Rudi jahil Pak. Jahil, ya kalau ya. Ada lagi? Membutuhkan makan ini. Membutuhkan makan. Nah, baik. Mari kita coba runtut satu demi satu permasalahan terkait dengan Rudi yang suka mengambil makanan temannya. Ya. Kita sebagai seorang guru yang di dalam Merdeka Belajar ini mungkin sudah saatnya untuk menghilangkan bentuk-bentuk menghukum, untuk bisa mengetahui permasalahannya yang lebih jelas. Kita menghindarkan yang namanya hukuman. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita adalah mencari tahu daripada permasalahan yang dialami. Misalnya ini tadi yang Ibu kepala sekolah sampaikan, yaitu terkait lapar. Ya ini ya. Karena misalnya jawaban Rudi karena lapar dan orang tuanya tidak membuatkan bekal makanan, maka kebutuhan dasar yang diharapkan Rudi itu adalah tentang bertahan hidup. Nah, kemudian kalau ditanya Rudi senang, ya, ditanya kenapa kamu mengambil makanan teman-temanmu, ternyata dari raut mukanya Rudi itu merasa senang ketika diperhatikan, ya, diperhatikan oleh temannya, ya. Caper lah ya, cari perhatian. Nah, dengan berbuat seperti itu, harapannya Rudi adalah ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Nah, berarti Rudi ini membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang, perhatian. Ya mungkin juga kita dalam mengajar kurang memberikan perhatian, ya karena mengejar materi, deadline ya dalam pelajaran itu akhirnya kita menghilangkan atau terlupakan perhatian kita kepada siswa, sehingga siswa mencari sendiri dengan caranya dia untuk mendapatkan perhatian. Itu kita kasih sayang. Atau misalnya Rudi ditanya itu adalah ternyata merasa hebat karena menjadikan temannya takut. Nah, ini ada juga. Nah, berarti bahwa Rudi ini membutuhkan satu bentuk penguasaan supaya dikatakan hebat oleh teman-temannya. Atau misalnya Rudi ditanya, malah merasa bosan dengan yang bekal yang dibawakan oleh ibunya. Berarti dalam hal ini Rudi membutuhkan kebebasan atau pilihan. Atau bahkan yang sering kita temui, ternyata hal tersebut dilakukan adalah karena iseng, ya, iseng-iseng saja. Kenapa iseng? Ternyata dia itu sangat menikmati bagaimana kecewanya teman yang diambil bekalnya. Ini kan, ya.
sangat senang mengeluai baterai. Nah, ini ternyata kalau kita telusuri kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh ini adalah bentuk kesenangan. Sehingga dalam hal ini tentunya kita harus sedikit banyak tahu bagaimana bisa menanggulangi hal-hal tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ternyata kita sebagai guru itu ada 5 posisi yang biasa kita alami atau kita lakukan, ya. Yang pertama itu adalah posisi penghukum, ya, penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, bagaimana bentuk aplikasinya? Kita itu sebenarnya di bagian mana? Kadang-kadang juga sebagai menghukum, kadang juga kita sebagai pembuat merasa bersalah, kadang kita juga memposisikan sebagai teman, gitu ya, atau juga sebagai pemantau. Nah, mari kita coba lihat di dalam posisi kontrol secara restitusi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal atau intrinsik. Bahwa tadi yang nomor 1, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini memberikan identitas kegagalan, yaitu perilaku kontrol yang negatif. Misalnya adalah di dalam penghukum itu kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dengan cara menyindir. Nah, ini biasanya saya lakukan seperti itu. Kadang-kadang ngerasani bocah nanggapi bocah. Nah, jadi kadang-kadang menghardik karena saking marahnya kita, itu ya, marahnya saya kepada anak-anak sampai menghardik bahkan menunjuk. Nah, membuat orang merasa bersalah misalnya adalah berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dan pokoknya kamu nggak pernah membuat Pak Guru senang, gitu. Itu juga menjadikan mereka bagian yang merasa bersalah. Nah, bagaimana dengan identitas yang berhasil atau sukses? Itu diantaranya adalah teman, ya. Kita memposisikan sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya ada murid yang merasa bersalah, kita memposisikan sebagai teman, kita sampaikan kita juga pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi kamu harus bisa memperbaiki diri dan seterusnya. Atau juga sebagai pemantau. Pemantau ini adalah apa ya? Mantau, melihat, mengamati. Ya, berarti menghitung dan mengukur. Dan posisi yang terbaik itu adalah posisi kontrol diri, yaitu sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Jadi di bagian misalnya ini yang murid berkata, saya tidak peduli, gitu ya, di bagian tadi penghukum, ya, penghukum. Kalau kita bertindak sebagai penghukum, maka siswa nanti meresponnya adalah dengan apa ya, rasa takut, akhirnya tidak memperdulikan. Atau sebagai teman, ya, ternyata siswanya itu menjadikan saya pikir bapak ibu atau itu merupakan teman saya, di saat kita sebagai guru itu tidak mendukung dia, gitu ya. Jadi merasa terbantu. Nah, yang terbaik itu adalah di bagian manajer. Kita menempatkan diri sebagai manajer, yaitu bagaimana sikap kita, yaitu
kita menanyakan, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, gitu ya. Tanyakan pada siswa, saya akan memperbaiki masalah ini dengan tindakan yang lebih baik, gitu. Nah, kemudian dampak pada murid apabila di posisi menghukum. Murid itu akan mengulangi kesalahan yang berulang kali, berperilakunya menjadi agresif karena merasa disalahkan, merasa dilukai dan sebagainya. Akhirnya mereka akan merespon kita atau merespon posisi penghukum itu dengan berbuat yang lebih agresif. Kemudian kita lihat di bagian teman, ya. Dampak pada muridnya adalah ternyata ini juga kurang bagus juga, yaitu akhirnya siswa itu akan tergantung, merasa kurang mandiri.